kan kira-kira menurut Bambang Sutantono itu ini bukan 490 triliun loh, hampir 1.500 triliun. Iya. Mending kehilangan 70 triliun daripada kehilangan 1.500. Oke. Dan kehilangan tanah yang diperkuasai orang 190 tahun. Kan kira-kira pilihannya begitu. Terus mau diapakan itu? Iya. Ya jadikan aja ibu kota Kalimantan Utara kek. Jadi 2014 memang kan saat itu masih PNS. PNS kan nggak boleh menjadi tim sukses. Tapi di balik layar saya karena pasangan dengan Pak JK, Pak Yusuf Kalla. Oke. Nah, Pak Yusuf Kalla salah satu patron politik saya. Jadi saya tim suksesnya Pak JK di balik layar lah. Oke. Membantu semuanya. Nah terus dan saya lihat bahwa sampai 2016 Pak Jokowi itu di jalan lurus loh. Terlihat dari menteri-menteri yang diangkat. Ada Rizal Ramli, Sudirman Said, Anies Baswedan, Ferry Musilal Baldan. Itu aktivis-aktivis yang lurus. Ya kan yang punya. Rini Sumarno juga track recordnya bagus. Iya kan. Orang-orang yang masih ini. Nah pada saat reshuffle pertama, kok ini nggak benar orang ini. Tapi sebenarnya saya muncul kecurigaan tuh pada saat kami sedang bongkar Papa Minta Saham. Papa Minta Saham 2015. Iya. Nah itu kan ribut sekali. Dan saya dengan Pak Sudirman Said betul-betul ini harus dibongkar. Oh waktu itu posisi saya staf khusus menteri ESDM. Oke. Dan yang semua dokumen tentang Papa Minta Saham di kantong saya. Oke. Saya paham betul semua. Nah terus kita ditegur. Diminta menghentikan. Nah di situ saya bilang, oh ini orang ini di publik mau dapat namanya, tapi di dalam kita ditekan. Disuruh menghentikan kasus Papa Minta Saham. Yang negor sih siapa? Pak Jokowi. Langsung ke Sudirman. Oke. Sudirman Said memberitahu saya. Oke. Nah saya dipanggil saya lapor ke Pak JK. Dia bilang ini orang menurut Presiden itu apa? Dia bilang ini orang kuat semua di baliknya. Mas Refli masih ingat waktu saat itu pidato dia hampir maghrib, Pak. Dia itu maksudnya Jokowi. Yang menyatakan aku ora sudi namaku dipakai. Oke. Ketua keluar kata gitu. Padahal 2 jam sebelumnya kita ditekan untuk menghentikan. Tapi karena kita tidak mau. Jadi kalau begitu udah aktual betul ya. Kita nggak mau, kita harus lawan. Sampai saya menyatakan, saya rela dihilangkan oleh kekuasaan demi membongkar kasus ini. Saya katakan gitu. Saya akan hadapi. Nah, nyampe ke sana, muncul, aku ora sudi. Jadi ini munafik nih. Nah, di situ saya mulai ini nggak benar orang ini. Nah, banyak hal yang terjadi. Diminta mulai belok. Nah, jadi saya oke, ini nggak benar. Nah kita mulai setengah hati dan nah saya melihat ini ada beberapa ini dan saya Pak Refli saat itu juga kok mulai goyang-goyang nih saya bilang. Mulai goyang di tidak lagi pro benar ke Jokowi. Ya, karena 2016 kan saya kan udah keluar. 2015 bahkan saya udah keluar sebagai staf khusus kan. Nah, keluar staf khusus dari sana. Nah, terus ini mulai orang-orang jadi kita ini terpesona dalam hampir 2 tahun lah terpesona. Nah, sehingga saya tadi menemukan bukunya Pak
harapan itu bernama Jokowi. Gitu. Nah, jadi ini bukti Pak Refli Harun pernah terpesona sama Jokowi, tapi mungkin karena akal sehatnya lebih menonjol, maka hanya 2 tahun terpesona, berbeda dengan sekarang masih banyak yang sadar terakhir gitu, termasuk Gunawan Muhammad sadar terakhir. Nah, sekarang orang menyatakan kenapa pindah ke ini? Saya bilang kalau orang sudah bekerja dengan tidak baik, maka kita harus pada saat itu saya mengundurkan diri macam-macam. Nah, tapi saya sebenarnya di jiwa politik tuh lama, Mas Refli. Saya waktu reformasi 98 saya sudah anggota MPR DPR. Oke. Ya. Oh, karena waktu itu kan PNS ASN boleh. Boleh. Iya. Nah, saya saat itu jadi kalau orang menyatakan Fahri Hamzah tuh ya pendemo yang kita terima gitu loh. Jadi maksudnya saya di dalam, dia di luar gitu. Jadi di akhir masa pemerintahan Orde Baru ya? Ya, masa Orde Baru saya ada anggota DPR MPR gitu. Berarti mulai 97 itu ya? 97, jadi umur 35 tahun. Jadi saya pernah jadi politikus pernah. Nah, itu saya pikir di 2019 ini kan pilihannya hanya 2. Ya. Prabowo atau Jokowi. Saya sudah membaca di 2000 ini bahaya orang ini kalau terusnya. Kita ke Prabowo dengan harapan bisa melakukan perubahan. Wah, kita lihat perangnya kayak apa. Nah, tahu-tahu Pak Prabowo merapat ke Jokowi 2019 kan? Iya. Nah, jadi kalau orang menyatakan kenapa Said Didu ke Anies, bukan. Karena saat itu nggak ada lagi juga pilihan, ya kan? Nggak ada pilihan lagi karena Prabowo dengan Jokowi lagi, gitu. Jadi saya tidak pernah namanya, boleh dicek, saya nggak pernah anti Prabowo, saya anti Jokowi, gitu. Nah, karena Prabowo tim sukses pada waktu itu masuk namanya. Nggak masuk namanya, tapi tugas saya melebihi tim sukses. Kan di media kan saya terus muncul. Saya dekat dengan Sandi. Dengan Sandinya lebih dekat. Karena pada waktu itu, jadi memang banyak orang yang mendukung Prabowo bukan karena dia suka Prabowo, tapi karena anti Jokowi. Gitu. Nah, sekarang banyak orang yang mengatakan ini segerombolan orang bodoh semua ini. Dulu tim Prabowo semua, tapi begitu ada Anies, balik ke Anies semua. Banyak kan tokoh kayak Habil Marati, mungkin Puang Said Didu, kemudian banyaklah orang-orang lainnya termasuk Habib Rizik dan lain sebagainya. Tapi sekarang yang menang Prabowo. Nggak menyesal Puang. Saya begini sih. Begini. Ada orang berjuang untuk kepentingan. Ada berjuang untuk memperjuangkan value, nilai. Dan orang yang memperjuangkan value tidak akan pernah merasa kalah. Ya kan? Nah, value yang kita perjuangkan, kebetulan value dulu ada di Prabowo. Nah, Prabowo nggak pakai value kita cari yang ada value-nya sama, Anies. Nah, sekarang apakah Anies menang, apakah value itu hilang? Jadi penegasan itu adalah value Prabowo hilang ketika dia gabung sama Jokowi. Ya, value itu hilang, gabung Jokowi. Malah menurut saya terdegradasi sangat jauh. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah apakah Prabowo bisa kembali dengan value-nya? Yang saya selalu menyatakan, saya dengan beliau itu saya ada 5 value Pak Prabowo yang saya pahami. 1, dia punya patriotisme. 2, punya nasionalisme. 3, punya rasa keadilan. 4 adalah dia punya rasa kerakyatan loh yang tinggi sekali. Yang 5 adalah bahwa dia sebenarnya orang demokratis. Dia demokratis. Nah, saya saksi sejarah Prabowo itu. Bukan jangan sampai orang menyatakan muji-muji. Waktu mau beli Kiani Kertas, saat itu saya sesmen BUMN. Datang Nelu, Dirut Mandiri. Pak Sesmen, ini ada yang mau membeli utangnya PPN di Kiani Kertas. Siapa? Pak Prabowo. Saya bilang ini gede ini. 3,2 triliun saat itu kira-kira. Enggak, dia punya uang cash. Datang
Ya saya mau beli. Saya tanya, Pak, buat apa Bapak beli? Ini kan perusahaan rugi. Dia bilang kalau ini dibeli asing, maka bandara yang dimiliki Kiani Kertas bisa dipakai untuk pesawat asing. Ini nasionalismenya oke benar orang ini. Kan pasti rugi. Ya. Saya menganggap ini pekerjaan besar, beras. Besar. Jadi saya minta Pak JK, Pak ada laporan nih. Oh ya bagus tuh. Suruh ke sini, akhirnya ke JK yang menangani karena saya anggap ini pekerjaan. Nah, di situ saya cek nasionalisme dia oke banget dan patriotisme. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau Pak Prabowo kembali ke dirinya, maka saya punya harapan. Kemarin ini kan tertutupi oleh Jokowi, gitu kan. Nah, sekarang gitu loh. Nah, bukan terjadi persaingan. Karena sama-sama value-nya. Dan saya agak percaya Pak Prabowo muncul value-nya kembali dengan dirinya dengan secara belum ini menolak IKN sebenarnya, tanda kutip. Nah, itu Buang sudah pastikan IKN itu tidak akan lanjut. Saya pastikan karena itu pilihannya, saya pastikan betul bahwa itu tidak akan lanjut. Kalau mau diapakan, saya begini hitungannya. Ini kan udah terbuang 72 triliun. Ya kan? Kalau dilanjutkan dan tidak ada investor, maka kan kira-kira menurut Bambang Susantono itu IKN ini bukan 490 triliun loh. Hampir 1.500 triliun butuhnya anggaran. Mending kehilangan 70 triliun daripada kehilangan 1.500 triliun. Dan kehilangan tanah yang diperkuasai orang 190 tahun. Kan kira-kira pilihannya begitu. Terus mau diapakan itu? Ya jadikan aja ibu kota Kalimantan Utara Nah, Kalimantan Timur. Jadi kalau saya sih dihadapkan, dan Pak Prabowo sepertinya memahami itu. Yang kedua, saat pembahasan tentang UKT, biaya UKT mahasiswa, kan dia menyatakan langsung kalau perlu gratis. Artinya sudah muncul rasa yang kita harapkan kerakyatan itu. Nah, jadi terus muncul pernyataan kan, buat apa bangun jalan tol, buat apa bangun IKN kalau negara tidak aman. Ya, jadi saya lihat mulai muncul pribadinya gitu. Itu jadi kalau saya menyatakan jauh lebih berharap saya Pak Prabowo, kan begini, kita harus ini juga Pak Refli ini politis benar. Mungkin bisa salah saya. Kita tahu bapaknya dia kan Pak Sumitro Joyokusumo kan sosialis, partai PSI Pak, bukan PSI sekarang, Partai Sosialis Indonesia gitu kan, yang diambil Pak Harto kan, pada saat itu, pada saat dia pulang, itu saya melihat bahwa Pak Prabowo ini kan kelihatannya masih akan turun tuh. Nah, negara ini saya lihat dengan semakin menguatnya kapitalis, termasuk di politik. Maka perlu orang yang berjiwa sosialis yang meluruskan. Nah, saya melihat di Pak Prabowo muncul, dan kita lihat tahu Pak Prabowo kan berjiwa sosialis yang menikmati keteraturan bagaimana negara dikelola selama Orde Baru. Keteraturan loh, bukan kebenaran, tapi keteraturan loh yang. Nah, saya ingin bahwa dia sekarang programnya kan betul-betul kan kembali kayak dulu. Pak Harto tuh pangan, papan, ya kan? Pangan, papan, pendidikan, kan kesehatan itu kan. Nah, saya melihat ke sana. Jadi saya takutnya, saya berharap sih mereka muncul terhadap dirinya sendiri gitu loh. Gitu. Walaupun Puang belum dilantik saja, rombongannya sudah ke BUMN. Lalu menterinya sudah nepotisme. Gini, saya ingin introduction dulu bahwa kadang-kadang idealisme itu harus diuji dengan realitas kan kadang-kadang. Ya, saya juga menyesalkan itu terjadi. Saya menyesalkan itu terjadi
Sampai saya berpikir sekarang di titik yang puncak pemikiran saya, apakah para tokoh, para jenderal, para pimpinan parpol itu masih punya patriotisme, masih punya nasionalisme, masih punya integritas, masih punya etika dan moral mengelola negara ini. Itu yang ada di pikiran saya. Nah, pertanyaan saya adalah tadi kan langsung banyak sekali nih yang dimasukkan ke BUMN. Akhirnya saya juga jadi berpikir kembali, ini apakah saya tidak kecewa terhadap harapan saya terhadap Prabowo dengan 5 modal tadi. Nah, saya masih timbul lagi loh kok kayak begini sih. Gitu loh. Maka belum lagi kalau kita misalnya ikut food estate misalnya, pembelian pesawat bekas gitu. Ya. Nah, jadi saya sih saya masih tetap menggugah presiden terpilih kembalilah ke aslimu. Ini agak susah sih membenarkan mengangkat pimpinan parpol. Coba contoh aja lah. Komut PLN, Agus Marto tuh kurang apa? Baru setahun udah diganti gitu kan? Iya kan? Nah, ini kan lucu gitu loh. Nah, diganti orang yang dekat sekali dengan Pak Prabowo. Jadi akhirnya harapan saya mulai kemarin tuh kok kayak begini. Kalau wakil menteri itu saya masih memaklumi karena itu kan pengganti tim transisi aja. Jadi tapi keluarga. Ya. Nah, itu yang problemnya. Jadi seperti sekarang saya pikir saya masih ingat betul perkataan Pak JK. Apakah ini politik sayang anak, sayang keluarga? Apakah negara ini akan bubar dengan politik sayang keluarga? Karena semua sudah begitu. Ya kan, Pak? Tunjukkan orang yang berkuasa itu hanya mikirkan anaknya, mantunya, saudaranya ya. Ini kan yang dan kadang-kadang dilulukan orang sekitarnya kan? Kan seperti misalnya macam-macam lah, Zulhas tiba-tiba Zita Anjani ya kan? Tuh, kemarin nggak ada hujan, nggak ada angin, Budi Jiwandono. Jadi ini ada, ini atau ini, Sarah Joyo Hadi. Jadi perlu kita suarakan apa ya? Sekarang ini jangan sampai negara jatuh ke komplotan pengelola negara yang berbasis sayang keluarga. Ini jadi Puang Dido itu yakin ya kan 5 komponen. Tapi begitu saya sodorkan realitasnya ragu lagi dia. Saya menjadi loh, kok kayak begini. Saya jadi saya berbunga-bunga setelah dia IKN realistis. Mohon maaf aja tentang mau mengevaluasi makan siang gratis juga saya senang loh. Karena pemimpin yang berani mengoreksi dirinya itu jauh lebih bagus daripada pemimpin yang cari popularitas atas pengorbanan rakyat. Itu kan saya lebih menghormati. Loh, tapi kok kemarin nih kok baru beberapa hari kok bertubi-tubi hanya mengangkat orang sekitarnya itu yang menjadi. Dan bertubi-tubinya di perusahaan backbone semua kan? Iya. Pertamina, komodnya Main ID dan lain sebagainya. Jadi semua tim sukses itu kayaknya belum lagi DPA. Ya. Jadi ya udahlah. Saya gimana lagi tugas kita adalah mengingatkan beliau karena beliau adalah presiden terpilih. Nah, ya saya hanya selalu menyatakan Pak Prabowo kembalilah ke jati diri asli yang saya kenal.